Halo, balik lagi teman-teman di Musa Gapi Hobbies. Jangan lupa ya subscribe, like, and share-nya. Nah, sesuai janji kemarin, saya udah membahas tentang tutorial cara pembikinan tempat kultur Artemias sederhana ya, murah meriah, terus tidak memakan banyak uang mungkin. Tidak memakan waktu yang lama juga. Nah, ini dari alat kulturnya. Kalau ada yang kalian yang belum tahu cara bikin alat kulturnya, ada di video sebelum ini, cara pembikinan alat dari bahan-bahan seadanya. Nah, yang harus dipersiapkan pertama-tama adalah kita harus membeli Artemia kulturnya. Tinggal datang aja ke komunitas atau ke farm-farm terdekat, beli Artemia tetas atau Artemia kultur. Di toko akuarium juga ada beberapa jenis merek sih ini. Nah, ini Artemia kulturnya. Terus yang kita perlukan adalah garam, mau itu garam ikan atau garam dapur, yang pasti asin aja. Asal jangan cuka aja karena cuka asam. Kalau garam ya pasti asin. Nah, yang ketiganya adalah air. Air secukupnya, mau itu air mineral atau air ledeng atau air apalah, asal jangan yang berbau. Terus yang kuning, nah itu nanti nggak enak dilihatnya aja. Nah, yang terakhir kopi guys, biar kalian makin komplit, makin jos. Pokoknya cara ngultur Artemianya. Nah, sekarang tutorialnya kita bikin cara bikin Artemia kultur atau cara ngultur Artemia tetas. Nah, kita siapkan di sini sendok kecil, cukup dituang garamnya secukupnya aja sih. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak atau nggak usah dikit juga, yang pasti mah cukupnya lah, sesuai takaran aja. Nah, udah garam, terus kita masukin airnya. Ini kalau air ini tergantung gimana kita pemakaiannya ya. Kalau misalkan kita mau ngulturnya banyak ya airnya juga harus banyak. Kalau misalkan kita buat beberapa tank atau beberapa burayak yang belum banyak, nah kita juga bisa seadanya aja, seperlunya aja. Nah, kebetulan saya burayaknya banyak sama ikannya ya lumayan lah. Nah, kita pakai segini aja teman-teman. Nah segini. Nah, kita pakai. Nah, setelah itu jangan langsung dimasukin si Artemianya. Kalau bisa si garamnya biar larut dulu, kita colokin dulu ke aerator. Jadi biar dia ini dulu, larut dulu ke dalam air. Kalau nggak bisa kita diamkan beberapa menit atau beberapa saat, atau sebat dulu atau segelas dulu, sugan kasarean gitu. Nah, setelah kita diamkan, baru kita akan colokin ke aerator. Nah, setelah dimasukin garam yang tadi, kita colokin ke aerator. Terus kita sirkulasi dulu, gelembungnya nyalain dulu biar si garamnya terurai. Nah, ditunggu aja sebentar sampai garamnya benar-benar terurai. Baru kita masukin si Artemia tetasnya. Nah, cukup segini aja teman-teman. Nah, gak usah banyak-banyak, soalnya nanti juga jadinya bakalan banyak. Nah, kita aduk. Nah, udah, kita tinggal nunggu aja 1x24 jam. Kalau udah posisinya seperti ini, berarti buat ngultur Artemia kalian itu udah berhasil.
Nah, tinggal ditunggu 1 kali 24 jam sampai menetas. 2000 years later. Nah, setelah menunggu 24 jam, 1 kali 24 jam, nah, artemia kita sudah menetas. Dari warnanya yang tadinya coklat, sekarang udah kemerah-merahan. Nah, si artemia ini ketika sudah dikultur, dia si cangkangnya didiemin dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Dia si cangkangnya ke atas sendiri. Nah, yang artemia fullnya dia di bawah. Nah, sekarang tinggal cara penyajian ke ikannya. Kita siapin wadahnya. Setelah ditunggu 10 menit, 5 sampai 10 menit. Nah, kita akan masukin si artemianya ke wadah. Nah, tinggal gini aja teman-teman. Nah, ya. Kita tunggu sampai dia airnya turun. Nah, wadah yang harus disiapin 2 sampai 3 wadah ya teman-teman. Takutnya nggak cukup. Soalnya kan wadah saya kecil. Jadi lamun bisa mah nu rada badag gitu. Nah, ditunggu sampai benar-benar si artemianya turun ke bawah. Nah, turun ke saringan. Sip, mantap. Nah, awas ke bawah sama cangkangnya teman-teman. Nah, sekarang tinggal cara penyajian ke ikannya. Nah, ini artemianya udah jadi, dia gerak-gerak kecil-kecil. Nah, ini artemia. Sekarang siapin saringan buat artemianya. Jadi kalau saya biasanya disaring dulu, nggak langsung dikasihin. Tapi emang sih kalau misalnya mau dikasihin langsung nggak apa-apa, mau disaring juga nggak apa-apa. Biar si kadar asinnya itu hilang. Kita saring artemianya. Sudah disaring, baru kita kasihin ke ikan gapi kita. Nah, setelah jadi seperti ini, setelah disaring, kita udah dapat artemianya nih. Nah, ini artemianya ya. Sekarang siapin pipet. Kalau saya biasanya pakai pipet. Nah, selain dari artemia ini pakan terbaik, soalnya apa? Ada pertanyaan, Bang, kok artemia jadi pakan terbaik gitu buat ikan gapi atau buat burayak-burayak ikan hias lainnya? Karena di dalam artemia ini terdapat beberapa kandungan yang tidak ada di dalam pelet maupun di pakan hidup yang lain. Semisal kayak proteinnya lebih tinggi, terus nutrisinya, gizinya, karbohidratnya, dari pigmennya, terus kegunaannya dari kalsiumnya, terus dari lemaknya. Nah, itu keunggulan dari atau kelebihan dari si artemia ini. Nah, sekarang kita akan kasih makan ke ikannya. Nah, caranya gini teman-teman. Kita isi air dulu, dia tenggelamin dikit, baru kita masukin pipet. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah ini, baru kita kasih makan ke ikannya. Nih. Udah gini. Itu terserah mau sama airnya aja atau mau dicampur lagi sama air mineral atau air
yang ada di kita itu bebas, dimana teman-teman ya. Kalau saya sih dikit aja sih airnya, terus saya sedot pakai pipet. Nah, cara penyajiannya begini teman-teman, tinggal masukin gini. Wah, mulai dia dimakanin sama ikannya. Nah, segini aja paling. Nah, nanti si ikan-ikan akan mengejar si Artemia tersebut. Nah, kita kasih semuanya aja. Semua kita kasih. Gua sarapan bro, dia langsung diserbu sama ikan-ikan. Nah, segitu aja teman-teman tutorial dari cara mengultur Artemia sama kasih makan buat Artemia. Nah, sedikit mengulas tentang Artemia ini. Artemia ini adalah pakan ikan terbaik hingga saat ini karena yang pertama kita kultur sendiri, jadi tidak rawan dengan penyakit yang ada di luar sana atau bakteri. Karena ini kita bikin sendiri, terus airnya ada kandungan garamnya. Jadi si bakteri-bakteri jahatnya itu udah pasti dibunuh sama garam. Nah, segitu dulu teman-teman tutorial dari cara kultur Artemia dan dari cara ngasih makan si ikan gapi kita supaya sehat, daya tahan tubuhnya kuat, cepat gede, cepat panen, cepat dijual, uangnya masuk ke saku kita. Nah, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata atau salah saya dalam penyampaian, silahkan di kolom komentar. Nah, segitu aja teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, video berikutnya yang tentunya akan lebih seru dan akan bikin kalian penasaran. Segitu dulu guys. Sampai jumpa. Maju terus Gapi Indonesia. Jangan patah semangat buat para breeder. Kembalikan harga Gapi yang stabil kayak dulu. Makasih, cheers.